Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhardian Fatih bersama dengan Fadil Dilan Mimra dari kelompok 4. Di sini akan memenuhi bagian dari komunikasi data, yaitu melaporkan tugas besar literasi data yang berjudul Alasan Mahasiswa Melakukan Pinjaman Online. Dan di bagian ini akan dibacakan oleh Fadil. Nah, terima kasih Fatih. Saya akan coba melanjutkan pada bagian slide kedua itu tentang pertanyaan riset. Pada riset kami kali ini, kami mengambil tema apa yang membuat mahasiswa melakukan pinjaman online. Nah, pada pertanyaan riset tersebut ada identifikasi data. Pada identifikasi data ada 4 variabel data yang kami temui. Nah, variabel data yang pertama yaitu jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga jajan per bulan, yang keempat pengeluaran per bulan. Nah, pada variabel data tadi, setiap variabel memiliki karakteristik. Pada variabel data jenis kelamin, ada karakteristik variabel bersifat kualitatif dan variabel bersifat diskrit dan yang terakhir variabel bersifat nominal. Dan pada karakteristik variabel yang pada jenis usia, ada variabel bersifat kuantitatif dan variabel bersifat diskrit dan terakhir variabel berskala ordinal. Next. Eh, Selanjutnya pada jajan per bulan ada variabel bersifat kuantitatif, variabel bersifat kontinu, variabel berskala ordinal, dan yang terakhir adalah pengeluaran per bulan. Pada pengeluaran per bulan terdapat variabel yang bersifat kuantitatif dan variabel bersifat kontinu dan yang terakhir variabel bersifat ordinal. Pengumpulan data kami menggunakan metode survei, yaitu mengambil sampel menggunakan Google Form sebagai media pertanyaan kepada responden. Evaluasi data. Nah, pada evaluasi data kita dapat melihat ada dimensi dan keterangannya. Yang pertama yaitu komplit atau ketersediaan data. Sedianya itu semua variabel yang dibutuhkan, keterangannya tersedia. Selanjutnya tersedianya semua unit observasi yang dibutuhkan. Tersedia 17 responden yang berhasil mengisi survei. Tersedianya semua nilai dari variabel pada unit observasi. Semua responden menjawab semua pertanyaan. Nah, pada bagian selanjutnya itu adalah koheren atau kewajaran data. Itu data yang dimiliki konsisten dan sesuai dengan logika. Keterangannya dipastikan bahwa sebuah data atau question dijawab dengan konsisten. Pertanyaan yang ketiga, korek atau kebenaran data. Pertanyaannya, data Anda sudah benar. Data yang kami kumpulkan sudah diperiksa dengan benar. Dan yang terakhir, accountability atau kredibilitas data. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap data Anda? Kami sebagai surveyor. Yang terakhir, siapa yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan terkait data? eh, Keterangannya adalah responden. Nah, pada bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mardian Fatih. Baik, terima kasih dari Saudara Fadil. Di sini saya akan melanjutkan. Untuk di sini terlihat bahwa survei mendapatkan 17 responden dengan presentase laki-laki adalah 58,8% dan perempuan adalah 41,2%. Lalu untuk usia responden dominan 19 tahun dengan 41,2%, 18 tahun dengan 23,5%, 20 tahun dengan 17,6%, 21 tahun dengan 11,8%, dan 51 tahun dengan 5,9%. Lalu jajan per bulan responden dominan kurang dari 2 juta dengan 47,1%, lalu 2 sampai dengan 4 juta dengan 41,2%, dan lebih dari 4 juta dengan 11,8%. Lalu di sini terdapat pengeluaran per bulan responden dapat dilihat dari gambar berikut. Di sini terdapat dari 17 responden, yaitu 70,6% tidak pernah menggunakan pinjaman online. Dan sisanya 29,4% pernah menggunakan pinjaman online. Lalu nominal yang dipinjam dari 29,4% tersebut terdapat 60% kurang dari 2 juta. Dan masing-masing 20% diantaranya 2 sampai dengan 4 juta dan lebih dari 4 juta. Dan di sini kita mencoba untuk melakukan ukuran pemusatan data, di mana dari 17 responden, modusnya adalah 19
Usia dari 17 responden modusnya ada 19 tahun, mediannya adalah 19 tahun juga, dan mediannya adalah 20,8. Lalu dari jajan per bulannya, modusnya adalah 2 juta sampai dengan 4 juta, mediannya juga sama 2 juta sampai dengan 4 juta, dan mediannya juga sama 2 juta sampai dengan 4 juta. Sekian dari laporan tugas besar kami. Jika ada salah mohon dimaafkan, jika ada yang kelebihan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.